Smart Business. Smart Listeners, di tangan saya sudah ada buku berjudul How to Beat the Third Generation Curse. Dan di buku ini membahas seputar adanya konsep PHC Triangle, di mana ada segitiga PHC. Seperti apa konsepnya? Kita akan bahas dalam podcast di kesempatan kali ini. Tasya Rustama temani Anda bersama dengan penulis bukunya Pak Hadi Cahyadi. Beliau juga founder Helios Capital dan seorang dosen ekonomi dari Universitas Tarumanegara. Halo Pak Hadi. Halo Mbak Tasya. Pak Hadi, kita Ya. mau tahu nih lebih jauh begitu ya seputar konsep dari segitiga PHC yang dibahas di buku How to Beat the Third Generation Curse. Seperti apa Pak? Jadi PHC itu timbulnya pada saat tesis saya di doctorate tesis. Saya masuk ke family business. Saya sangat curious kenapa ada kutukan generasi ketiga. Dan kemudian sampling saya adalah beberapa konglomerat atau generasi satunya. Saya cuma ada dua pertanyaan. Apa yang Anda khawatirkan dan apa yang Anda lakukan? Persis seperti dugaan saya, apa yang Anda khawatirkan adalah mereka khawatir kalau mereka kemarin sudah ulang tahun ke-50, mudah-mudahan bisa ulang tahun yang ke-100. Mereka tidak mengatakan kutukan, tetapi mereka berharap. Bahasanya positif. Nah, untuk supaya bisa 50 ke 100, apa yang harus Anda lakukan? Nah, dari 27 informan, keluarlah kata-kata yang paling banyak tuh parenting. Parenting to equip, artinya mempersiapkan generasi penerusnya. Ya, apa aja isinya? Isinya adalah pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai yang baik, kemudian keterampilan bisnis dari sejak dini. Sejak dini itu kata-katanya paling penting, sejak dini. Makanya kalau Mbak lihat teman-teman kita yang 20 atau 40 besar ini rata-rata mereka memiliki karakter yang lumayan bagus, humble, bukan crazy rich gitu ya, dan memiliki nilai-nilai, dan kemudian mereka dipersiapkan dari sejak dini untuk berbisnis. Itu P pertama, parenting. Kemudian yang kedua, rata-rata founder mengatakan bahwa terjadi kerusakan atau kutukan generasi ketiga karena konflik. Nah, harmonis itu penting sekali menurut mereka, sehingga harmonis yang penting adalah hal yang saya dapatkan adalah semua keluarga harus menjaga harmoni dengan komunikasi yang terbuka, kemudian pembuatan family konstitusi, karena mereka percaya bahwa yang namanya harmonis itu harus diatur. Harmonis yang betul-betul harmonis itu cuma utopia, nggak ada yang namanya harmonis, ya kan? Yang pacarannya nggak ada harmonis gitu ya, nah, utopia gitu. Yang ketiga adalah tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik artinya kalau kita sudah melakukan besar, kita mulai punya governance yang baik, pengawasan yang baik, dan juga mulai membagi-bagi bisnis dengan anak-anaknya dan cucu-cucu dan ponakannya dengan baik. Sehingga yang tadinya ada angsa bertelur emasnya 1, kalau bisa ada 4. Karena anaknya kan makin banyak. Kalau angsanya cuma 1, telurnya cuma 4, dikeroyokin sampai 20 orang, akhirnya berantem juga, Mbak. Jadi tata kelola yang baik dan harus melakukan bisnis dengan baik. Yang terakhir itu C, collaboration. Collaboration to endure itu artinya kita kolaborasi dengan pegawai kita, dengan non-family members. Kita harus punya inovasi, kita harus memperkuat tata kelola, dan memastikan bisnis kita tetap relevan di masa sekarang dan yang akan datang. Jadi PHC itu walaupun dimain-mainin sama teman-teman saya, itu singkatan nama lu di Profesor Hadi Cahyadi. Sebetulnya bukan, memang parenting, harmonizing, dan collaborating. Just coincident namanya hampir sama kayak saya punya. Coincident banget ya. Baik, ini menarik ya. Saya mau coba soroti ke parenting begitu ya, Pak Hadi. Dimana kalau kita tahu bisnis, kadang-kadang kan orang dalam menjalankan bisnis nggak ada waktu nih dengan keluarga. Gimana mau mikirin parenting yang baik dalam tanda kutip begitu ya. Kalau dari pengalaman Pak Hadi sendiri, gimana membentuk itu untuk anak-anaknya dari sisi parenting? Oke. Batasnya ini pertanyaan bagus sekali. Karena ketakutan mereka terhadap kutukan generasi ketiga, membuat mereka mempersiapkan parenting mereka.
Oke. Jadi kalau kita bicara dengan generasi satu, mereka akan bicara, biarkan anak saya generasi kedua bertanggung jawab mendidik anak-anaknya yang merupakan generasi 3 dari perusahaan ini. Sehingga persiapan mereka terhadap parenting itu, mereka benar-benar tahu mereka harus memasukkan nilai-nilai perusahaan, nilai-nilai keluarga, golden rule, apa yang kita lakukan ke orang lain adalah apa yang orang lain lakukan ke kita, apa yang kita expect. Dan hal-hal seperti itu mereka lakukan sendiri. Tadi kita ngobrol sebentar tentang parenting yang baik adalah ada 2 macam mungkin ya. Satu menjadi engineer, satu lagi menjadi shepherd atau gembala. Nah, ada yang menjadi engineer, kambing dijadiin kuda, atau kuda dikasih unicorn gitu ya, kasih tanduk. Rata-rata setelah umur 30 anak-anaknya mungkin kesel sendiri gitu. Kenapa gue punya tanduk gitu ya, gitu ya. Nah, yang paling bagus mungkin adalah orang tua yang nemenin, shepherding, kemudian supaya anak-anaknya grow sendiri. Kalau dia memang kambing, menjadi kambing hebat. Kalau memang dia kuda yang hebat, nggak perlu punya sayap. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu, parenting memang kalau menurut saya, kita dari keluarga yang biasa-biasa aja, mesti belajar banyak dari keluarga-keluarga itu. Mereka memang sangat mempersiapkan parentingnya, Mbak. I see. Sangat mempersiapkan. Baik. Ya. Tapi kalau misalnya yang kita suka lihat begitu ya di drama Korea begitu ya, smart listeners, cebol-cebol itu kalau misalnya anak-anaknya nggak ada passion nih ke arah bisnis, kayaknya nggak bisa nih untuk meneruskan. Tapi harapan keluarga tuh ke sana gitu, nggak ada lagi nih gitu jalan keluar. Otomatis harus jadi parentingnya engineering begitu kan, betul. Pak Hadi. Ini gimana? Kalau menurut saya nggak semua yang kita expect terjadi kan. Kalau memang keturunan kita nggak ada yang sampai sehebat itu, tetapi kalau dia jadi komisaris cukup lah ya, ngawas-ngawasin aja gitu ya. Pasti bisa. Dan kita tempelin dia dengan banyak sekali CEO yang bagus, CFO yang bagus, sehingga dia bisa ngambil keputusan. Nah, untuk persiapannya, menurut saya memang nilai-nilai kehidupan itu, kalau dia nggak foya-foya, dia nggak mabok-mabokan, dia nggak pinter-pinter banget, nggak apa-apa, kiri kanannya banyak yang pinter kok, bener nggak? Menurut saya family business akan tetap jalan. Nah, sering ada orang bertanya sama kita, kenapa di Eropa bisa 5-7 generasi? Karena mereka pada saat generasi 1 kedua mereka sadar tidak harus family members menjadi manajemen. I see. Family members cukup menjadi komisaris atau menjadi owner aja, tapi dikelola oleh eksekutif profesional yang kuat. Dengan begitu, nama dia mungkin bisa bertahan 200 tahun. Seperti Wendell, seperti Ford, seperti Nestle, seperti Merck. Menurut saya udah ratusan tahun, karena mereka merasa bahwa bukan berarti anak turunannya harusnya menjadi CEO atau CFO, tapi wealth generation itu yang paling penting, menciptakan kekayaan untuk anak cucu dan turunannya gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan kalau anak-anak kita nggak terlalu capable, tetapi kalau selama dia punya karakter yang baik, dia akan tetap bisa menjadi eksekutif. Kalau nggak bisa jadi eksekutif, ya jadi komisaris. Kalau nggak bisa jadi komisaris adalah menjadi pemegang saham yang baik, gitu ya, yang bisa ngawasin. Oke, menarik lagi nih Pak Hadi. Dimana kalau kita ngomongin keluarga secara keluarga inti yang ya ayah, ibu dan juga anak gitu. Ini kan ya mungkin untuk mengaturnya akan lebih mudah. Gimana kalau andai kata ada cawe-cawe lah ibaratnya, interupsi dari sekelilingnya, sepupu, paman, om misal begitu kan ya, dan anak-anaknya yang juga mau ikut serta nih di dalam, ini kan perusahaan keluarga ya, saya juga kan part of family. Seperti apa Pak Hadi? Oke, dari awal owner mesti ngambil keputusan. Kita setelah family business mulai jalan, kita mau menciptakan uang, kekayaan, atau menciptakan family business itu untuk employment. I see. Kalau mau tujuannya employment ya serame-ramenya aja, pokoknya rame aja, yang penting semua orang kerja. Makan nggak makan, yang penting kumpul, gitu kan ya. Ya udah kerjanya rame-rame nggak apa-apa. Untung nggak usah, itu urusan nomor 5. Tapi kalau kita mau menciptakan family business yang sukses, yang profitable, kita mulai tahu bagaimana memastikan bahwa semuanya berjalan secara profesional. Si angsa betelur emas ini kita jaga dengan baik. Artinya suppliernya tetap harus yang terbaik.
kontraktornya harus yang terbaik, materialnya harus yang terbaik, operasionalnya yang terbaik. Karena selama ini angsa ini udah betul lemas. Kalau mulai diganggu sama si paman yang masuk, supplier adalah adik dia, dan ternyata semuanya adalah kualitasnya di bawah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya rasa angsa betul emasnya juga sakit, dan akhirnya tidak punya telur emasnya, gitu ya. Jadi jangan ganggu. Kalau menurut saya setelah family bisnisnya berjalan, kalau ada yang terbaik silakan kerja. Si paman mah om dikirimin uang aja bulanan, gitu ya. Karena dia kan family members juga, gitu ya. Harus tega begitu Tega, ya Pak Hadi ya. tega. Jangan tiba-tiba datang, anak saya belum kerja nih Pak Hadi. Kasih kerjaan gitu-gitu. Harus tega Harus begitu ya. Makanya harus ada rule di family konstitusi mengatakan kalau masuk harus lewat dari bawah. Ternyata dia nggak capable. Ya silakan keluar dari provision time ya, di provision time. Oke, menarik ini. Ya. Kemudian kita bahas soal harmonizing. Ini kan juga dibutuhkan begitu ya untuk bisa membuat generasi itu berlanjut, bisa generasi keempat, kelima dan seterusnya. Apa yang patut dimasukkan begitu ya di dalam, namanya kehidupan kan nggak ada yang harmonis begitu ya Pak Hadi ya. Agar tuh ya walaupun ada ego tapi ya tidak merusak bisnis yang sudah dijalani. Harmonizing itu kan kuncinya adalah tenggang rasa ya. Nah, kami setelah buat buku ini, kami banyak sekali diminta untuk buat family konstitusi, Mbak. Kami menemukan makin cepat ada keresahan, makin cepat-cepat diberesin. Teman saya Pak Antonius Tanan, anak ideologinya Pak Ciputra, yang sangat nemenin Pak Ciputra setiap hari, menciptakan yang namanya 5R. R pertama adalah resah. Resah itulah sebetulnya awal dari ketidakharmonisan. Resah itu artinya kok saya dapat ini, saudara saya dapat itu. Setelah resah, kesel, mulai risih ketemu. R kedua tuh. Risih ketemu ini harus cepat-cepat diberesin. Kalau nggak diberesin, perusahaan kita makin family kita makin hancur. Risih nggak diberesin, mulai rebut-rebutan harta. Ini punya gua, itu punya lu, punya gua, rebutan. Nggak bilang punya lu lah, semuanya punya gue, punya saya gitu. Setelah rebutan nggak diberesin, mulai rusak-rusakan. Kemudian terakhir mulai hancur-hancuran. Jadi 5R itu dari resah, risih ketemu, mulai ribut dulu, ribut mulut, kemudian mulai rebut-rebutan, kemudian terakhir rusak-rusakan. Kalau sudah 2R terakhir, Mbak, nggak akan bisa beresin. Mau hebat sekalipun, mungkin cuma Pak Prabowo yang mesti Mbak panggil, lu orang harmonis ya, gitu ya. Gitu. Menarik ya, karena kita masyarakat biasa aja begitu ya, Pak Hadi. Kalau kita ngomongin dari atas, dari orang tua gifted, orang tua meninggal, dapat harta warisan, kan untuk beberapa keluarga akan jadi pening banget itu kan. Sering ribut kan? Bener. Karena nggak ada will. Iya. Nah ini harus dibereskan smart listeners. Tapi konsep PHC ini bisa diterapkan juga nggak sih Pak di perusahaan yang lain yang kita tahu kan ada perusahaan swasta, belum lagi BUMN, bisa nggak Pak? Kalau BUMN menurut saya applicable dengan kata parenting itu artinya nurturing ya, regenerasi. Regenerasi. Menurut saya masih bisa jalan. Harmonis antar mereka juga penting sekali ya. Kadang-kadang kita lihat di direksi juga antar mereka nggak satu tim sebetulnya ya. Bukan. Bandarnya beda. Kemudian collaborating ya artinya collaborating dengan pegawai-pegawai yang ada gitu sebagai direksi. Karena direksi itu kan sebenarnya pengampu. Artinya steward dari pemegang saham. Pemegang sahamnya kebetulan kalau state owned enterprise adalah government, RI, NKRI. Jadi sebenarnya PHC itu sebenarnya applicable juga dalam kata mungkin bukan kata parenting tapi nurturing. Hanya mungkin sama harmonizing, collaborating artinya mungkin juga kolaborasi dengan pegawai-pegawai mereka. Is applicable tetapi memang lebih applicable di family business. Tinggal butuh adjustment sedikit untuk di perusahaan BUMN. Oke, Pak Hadi terima kasih bukunya. Bisa didapatkan di mana? Di Gramedia Mbak Tasya. Di Gramedia Smart Listeners dengan harga 100
Rp79.000. Silakan langsung pergi ke toko buku Gramedia di kota-kota Anda untuk mendapatkan buku berjudul How to Beat the Third Generation Curse. Penulisnya adalah Pak Hadi Cahyadi. Ya. Kita tutup ya Pak. Boleh, Terima banyak. kasih Pak Hadi. Makasih banyak atas kesempatannya. Dan terima kasih juga smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung. Akhir kata saya Tasya Rustama. Saya Hadi Cahyadi. Kami pamit. Sampai jumpa. Bye. Makasih. Smart Business. Lead you better.